selamat pagi semuanya. Ya, kembali lagi bersama kita School of Thought ya. Ya, School of Thought kemarin kita sudah eh, bahas dua topik sebelumnya yang berjudul sejarah Luni dan juga hmm, konsep belajar dalam ajaran Konfusianisme. Jadi saya pikir sudah saatnya kita mulai masuk ke dalam topik berkaitan dengan kitab Luninya itu sendiri. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas dua tema penting. Yang pertama adalah konteks kehidupan Konfusius itu sendiri. Yang kedua adalah kita akan masuk ke dunianya itu sendiri. Nah, oke, jadi tanpa berbasa-basi lagi, kita akan masuk. Jadi, apabila kemarin ada beberapa kritik, saran, pemasukan, tentu kami juga sangat mengharapkan eh, komentar dari teman-teman yang mendengarkan atau ada bahan yang kurang tepat boleh dimasukkan ke komen, yaitu menjadi bahan pembelajaran juga bagi kami semua. Nah, itu boleh ya langsung di WA kepada admin kami yang di nomor yang kemarin di akhir video di pertemuan kedua sudah ditampilkan. Nah, jadi hari ini kita akan langsung masuk ke dalam Luninya itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, ini ada satu gambar. Ini ada gambar Nabi Konfusius. Dulu saya pernah kenal satu teman. Teman ini ditanya, Nabi ajaran Konghucu apa? Saat itu saya belum belajar ajaran Konfusius. Saya buta benar-benar. Jadi saya tidak mempelajari Buddhisme, saya nggak mempelajari Konfusianisme, saya tidak mempelajari Taoisme. Saat itu saya benar-benar buta ajaran Timur. Ya, saya benar-benar buta dan akhirnya saya bertanya dengan teman, kalau di ajaranmu itu nabinya siapa? Ya, siapa nabinya? Beliau mengatakan nabinya adalah Dewa Tanah. Saya kaget. Oh iya, iya. Saya tanya benar ya, ajaran agama Konghucu nabinya Dewa Tanah ya? Orang itu bilang, iya, nabinya Dewa Tanah. Saat itu saya berpikir, perasaan ya, semua dewa-dewi, nabi itu di langit. Ajaran Konghucu unik, nabinya di tanah. Hmm, Dewa Tanah ya. Saat itu saya, sudahlah, saya gak mau tahu, saya pusing. Masa ada dewa di tanah, masa ada nabi di tanah, ada nabi di langit, sudahlah, saya gak peduli. Akhirnya setelah saya masuk ke dalam vihara wadah ketuhanan, saya baru tahu ternyata Dewa Tanah itu bukan nabinya ajaran Konghucu. Ya Konghucu ya nabinya Konfusius. Nah, ini gambarnya. Ya bagi teman-teman yang misalnya seperti kenalan saya dari kecil beragama Konghucu, ya memegang memegang kepercayaan Konghucu, masih bingung nabinya siapa? Di sini ada gambarnya. Ya, jadi bukan Dewa Tanah. Please, please banget. Ya. Nah, jadi sebagai suatu introduction ajaran Konfusianisme, sebenarnya kitabnya banyak, kitabnya sangat banyak, bukan cuma satu dua, tetapi yang dicatat sebagai sebuah kanon yang wajib dipelajari itu ada Sesu Wuqing. Sesu terdiri dari Tashi Lun Yimeng Zezongyong, dan Wuqing terdiri dari I Ching, Li Ji, Su Jing, Si Jing, Chun Chu. Ya, masing-masing kitab ini, masing-masing kitab ini, teman-teman bisa akses dan dapatkan di kepengurusan Matakin. Ya, saya sempat lihat beberapa terjemahan Matakin. Tasyelu Nimeng Cecong yang cukup membantu untuk mempelajari ajaran Konfusianisme, terutama bagusnya terjemahan Matakin itu ya, sang penerjemah itu dia ada kasih dalam kurung. Jadi ayat ini berkaitan sama Luni bab berapa. Nah, ayat ini berkaitan sama Luni yang mana. Jadi kadang seperti kayak di dalam tas ya, Konfusius bilang dalam mengadili perkara sebaiknya mendengar kedua belah pihak, tapi yang terbaik adalah tanpa perkara. Itu dikasih dalam kurung, ini ada di Luni berapa. Jadi menunjukkan paralel apa nih paralel Luninya itu di mana gitu loh. Paralel ayat ini di mana. Itu cukup bagus menurut saya. Jadi teman-teman bisa cari di internet PDF-nya seingat saya untuk Tasya Lun Limang Secongyong ini sudah ada. Nah, Icing, Lici, Sucing, Secing, Cuncu ini saya belum tahu apakah ada di internet, tetapi Matakin sempat menerbitkan kitab Cuncu, Cuncu Zhouchuan. Ya, ini gambarnya. Sebentar, saya kasih lihat. Gambar ini kitabnya. Saya pikir ini bagus sekali ya. Ini diberikan oleh seorang teman, ya, Ko Chandra dari Bangka. Thank you, Ko. Ini diberikan oleh seorang teman, ya, seorang saudara lah, saudara sepembinaan.
Jadi ini cukup bagus kitab ini ya. Saya baca terjemahannya pun cukup enak, enak sekali. Terjemahan cukup enak. Jadi teman-teman boleh mulai sekarang kalau kita mau belajar ajaran Konfusianisme, bukalah bukunya, bacalah kitabnya. Jangan cuman pada akhirnya kita mau belajar ajaran Konfusianisme, kita cuman kata orang, ya kata orang kamu gak buka datanya orang juga bisa salah. Seperti saya bicara seperti ini, kenapa saya kalau bisa tampilkan data sebanyaknya, ya saya bisa salah. Ingatan saya ini bukan ingatan seperti murid Sang Buddha yang bernama Ananda. Dia bisa mengingat sutra Buddha benar-benar persis kata-katanya. Ingatan saya ini ya ingatan manusia biasa, saya cuman makhluk biasa. Ya, saya ini cuman manusia biasa. Salahnya banyak, ya belum bisa mewujudkan bakti, bahkan termasuk anak yang tidak berbakti, kemampuan nggak ada, ya bodoh iya, kebodohan batinnya banyak, dalam hidup masih banyak mengambil kesalahan, masa mengambil keputusan yang salah, saya masih manusia biasa. Jadi paling bagus, meskipun teman-teman dengar konten ini, teman-teman cross check lagi ajarannya. Ya, saya ngomong di kitab ini baca ada gak? Saya bilang di sini ada baca ada gak? Hitung-hitung teman-teman juga apa? Melatih, melatih diri teman-teman sendiri. Ya, jadi teks-teks Konfusianisme itu banyak sekali. Di luar ya, Sesu Ucing ini Anda masih ada Xiaoqing, Anda masih ada Tatai Lici, Anda masih ada Kong Zhejiai, Anda masih ada Kong Chongce, Anda juga masih punya yang namanya apa nih Ti Zekui, ya. Rata-rata yang saya sebutkan tadi itu kenapa tidak dimasukkan ke dalam kanon ini, tidak dimasukkan dalam kategori ini. Ini dia punya sejarahnya. Pada mulanya sebenarnya, pada mulanya Anda tidak mengenal yang namanya sesu. Sesu itu pada mulanya gak ada. Jadi kalau teman-teman buka Daniel K. Gardner punya buku, dia membuat komentar dan ulasan sejarah singkat tentang Tashi. Ya, Daniel K. Gardner, teman-teman perlu bukunya, teman-teman bisa WA ke admin kami. Ya, nanti kami kirimkan PDF-nya. Daniel K. Gardner itu mengatakan, pada mulanya kita tuh cuma kenal kucing, sisanya gak ada. Ya, Anda cuma tahu I Ching, Anda cuma tahu Li Ji, Anda cuma tahu Su Jing, Si Jing, dan Chuncu. Chuncu Anda cuma tahu beberapa teks. Seperti Chuncu komen, ini kan Chuncu adalah Chuncu Zhouchuan yang dikomentari oleh sejarawan yang namanya pernah disebutkan dalam Luni, yaitu Zhou Zhou Qiuming ya. Saya agak lupa namanya. Itu boleh dibaca di dalam Luni. Saya agak-agak takut salah sebut. Teman-teman boleh cross check lagi. Dan juga Chuncu Kongyang. Ada satu lagi Chuncunya. Jadi Chuncu Zhouchuan ini, ya Chuncu Zhouchuan yang diterjemahkan oleh Matakin ini, dia fokus kepada konteks kata-kata dari Kongse. Jadi Kongse memberikan satu catatan sejarah yang sangat singkat berupa sindiran atau berupa yang namanya peringatan dan pengkomentar dari kitab Chuncu Zhouchuan ini, ya itu memberikan yang namanya tuh ulasan makna konteks sejarahnya. Nah, teman-teman masuk ke Chuncu Kongyang, Anda akan ketemu mm, satu makna dari syair-syairnya. Jadi seperti apa nih? Dia akan menentukan oh maknanya apa. Jadi lebih ke arah pembelajaran gramatikalnya. Gramatikalnya tuh ngomong apa? Ya, satu ngomong konteks sejarah, satu ngomong gramatikalnya. Nanti ada lagi Kuliang Chunqiu kalau tidak salah. Kuliang Chunqiu atau Kuliang Chunqiu. Itu lebih banyak ngomongin tentang tata keramanya tuh apa. Jadi tiga Chunqiu ini, komentar ini, ya, dia adalah untuk mensuplemen makna Chunqiu yang ada diberikan oleh Confucius. Nah, sisanya Anda akan ketemu banyak lagi Chunqiu, seperti Yan Tzu Chunqiu lah, Li Se Chunqiu lah, terus ada eh, apa nih Uye Chunqiu, terus ada apa Chunqiunya Dong Zhongsu itu. Yang saya sebut lagi itu sudah tidak ada kaitannya dengan kitab Chunqiu yang ditulis oleh Confucius. Ya, mereka sudah membicarakan hal lain. Contoh seperti Yan Tzu Chunqiu. Yan Tzu Chunqiu ini ngomongin tentang seorang pejabat sebelum eranya Confucius. Seorang pejabat yang sangat punya jiwa satria dan jujur. Pejabat yang sangat setia. Nah, jadi teman-teman bisa note awalnya itu banyak sekali kitab-kitab apa nih kitab Konfusius itu sebenarnya di luar yang disebutkan ini masih banyak dan pada mulanya itu hanya ada Wucing ini awalnya ada aja Wucing
Awalnya ada 6 kitab, ada kitab tentang musik, tetapi itu sudah musnah, sudah punah. Ya, beberapa sarjana mengatakan hanya selamat dalam bentuk beberapa kutipan saja. Nah, tetapi yang paling unik ini adalah 4 kitab, yaitu Sesu. Sesu ini pada dasarnya bahan-bahannya sudah ada, seperti Ta, Shelun, Yimeng, Zhezongyong. Bahan-bahannya itu sudah ada dari era dinasti Han. Ya, bahan-bahannya sudah ada. Tapi mulai dikategorikan menjadi Sesu itu sendiri itu pada masa dinasti Song. Ya, dimulai pergerakan ini dari seorang yang bernama Cheng Tze. Master Cheng Tze itu memisahkan Taxue. Taxue ini adalah bagian dari Lici. Jadi kalau teman-teman lihat anotasi kitab Lici dan juga Taxue, ini sangat berbeda. Lici di dalamnya terkandung Taxue juga. Tetapi Taxue yang sudah dikeluarkan dari kitab Lici ini anotasinya sudah disusun. Artinya urutannya telah direvisi oleh Master Cheng Tze. Dan juga akhirnya di apa nih diperkuat lagi argumen ini dengan Cusi, Cusi yang agung dari dinasti Song. Jadi pada akhirnya Chongyong juga bernasib sama dari dalam Lici, Lici dikeluarkan, habis itu dianotasi ulang, disusun ulang, habis itu dikanonkan menjadi Chongyong yang tersendiri, Taoist tersendiri, digabung bersama Luni dan Mengzi. Nah, kenapa pada akhirnya kita mengenal Sesu Wuqing? Karena ada beberapa hal. Sesu dianggap lebih mudah dipahami. Karena kalau kita membaca Wuqing, Wuqing ini dia banyak narasi sejarah, percakapan, dialog-dialog, yang pada akhirnya pesan moralnya harus teman-teman simpulkan sendiri. Ya, teman-teman harus simpulkan sendiri. Nah, tetapi berbeda dengan Ta Shelun Yimeng Zhezongyong. Ta Shelun Yimeng Zhezongyong itu maknanya lebih lugas. Dia langsung memberikan pesan moralnya apa. Sehingga John Meckham dalam bukunya Analects and the Transmitters of Analects itu pernah mengatakan bahwa Lunyi Pak Sesu ini pada dasar tidak lain adalah bentuk komentar terhadap kucing. Tidak lain, Sesu ini pada dasar adalah bentuk dari komentar terhadap kucing. Jadi asas-asas narasi-narasi yang ada di dalam kucing itu diperas, sarinya diambil, dan itu dijadikan sesu ini, menjadi sesu ini. Sehingga membaca kucing pada dasar dianjurkan memahami sesu terlebih dahulu. Contoh, kalau teman-teman baca Tashe dan juga Chongyong, beberapa asas I Ching itu ada loh di dalam Tashe dan Chongyong. Misalnya kayak tentang heksagram Ken, gunung, yang artinya berhenti. Tas yang membicarakan mengenai berhenti dalam puncak kebajikan. Ini banyak sekali pesan-pesan yang harus dimaknai. Sehingga kita kalau mau membaca kitab Ucing, pahami dulu Sesu. Sesu cukup penting untuk dipahami. Apabila kita sulit memahami Sesu, maka kita juga sulit akan memahami Ucing. Karena Ucing lebih kompleks. Dia berisikan narasi-narasi sejarah dan lain-lain. Percakapan yang melibatkan conversation yang cukup panjang. Jadi teman-teman kebayang nggak ya? Misal contoh nih ya, ini misal contoh. Ini bukan buku Konfusianisme, ini teknik pembuatan akta nih. Ya, misal ini cuma jadikan contoh. Misal contoh ya, ini ini narasinya benar-benar ditulis panjang kali lebar. Pesannya itu bisa jadi cuma di di paragraf atas paling paling awal. Pesan moralnya tuh bisa jadi di paling awal. Tetapi narasinya saking panjang, kita sudah pusing duluan. Oh, yang mana ini? Yang mana ini? Pada akhirnya kita harus baca sesu dulu. Sesu dianjurkan untuk dipahami terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman baru bisa membaca yang namanya Wuqing. Ya, atau kalau mau baca Ucing langsung tidak apa-apa, tetapi saya pernah baca ya dan itu cukup kompleks, cukup ribet gitu loh. Cukup apa ya, cukup narasinya tuh sangat panjang, bukan maknanya sulit dipahami atau apa. Icing tapi Icing cukup sulit dipahami, tetapi lebih ke arah seperti ini teman-teman. Saat teman-teman baca Ucing, itu narasinya benar-benar panjang sekali, panjang banget, benar-benar panjang. Dikhawatirkan kalau kita tidak punya fondasi filosofisnya dulu, kita tuh mumet sendiri. Jadi pada akhirnya kita menjadi seorang penghafal cerita dong dibandingkan orang yang menggali makna. Ya, kita pada akhirnya cuma orang yang menghafal satu cerita, tapi kita nggak ngerti makna filosofi siapa. Jadi dianjurkan sekali pahami dulu sesu. Ya, pada mulanya kanon-kanon Konfusianisme ini ditetapkan pada masa dinasti Han.
oleh Kaisar Wu dari dinasti Tang, di mana pada saat itu memegang peranan penting dalam pembelajaran filsafat Konfusianisme. Abad ke-9, nah ini, 5 kitab tersebut berkembang menjadi 12 kitab, yaitu I Ching, Li Chi, Su Ching, Se Ching, Chun Chu, dan 2 teks pelengkap, Li Chi yaitu Yili dan Chou Li. Tambahan komentar Chun Chu, Chou Chuan, dan juga Kuliang Chun Chu, Kuliang Chuan ini. Dunyi Arya, Xiaojing Arya ini kamus, Xiaojing Mengzi pada abad 11. Pada pertengahan era dinasti Song akhirnya ditambahkan kitab Taxue dan juga Chongyou bersama-sama kitab sebelumnya. Akhirnya pada masa dinasti Song, Sesu ditetapkan, Sesu yang ini. Ya, hingga akhirnya pada tahun 1313 dinasti Yuan menjadikan Sesu sebagai teks dasar ujian negara. Sesu yang ini. Jadi kebayang ya. Nah, ini kita next lagi. Nah, bagaimana konteks dalam keadaan Chunchu? Jadi kita sudah cerita tentang ini semua. Kita coba bahas tentang eranya Chunchu. Jadi kenapa kita harus bahas era Chunchu? Agar kita paham kenapa sabda-sabda Konfusius demikian bunyinya. Kenapa Konfusius kok bisa ngomong demikian? Jadi cukup penting bagi kita untuk membahas tentang Chunchu ini kenapa dan bagaimana. Era ini apa yang terjadi? Jadi teks itu tidak pernah lepas dari konteks. Ya, teks tidak pernah lepas dari budayanya. Saat orang berusaha memahami kitab suci, tetapi menggunakan pandangannya sendiri, menggunakan penghayatannya sendiri, itu tidak akan pernah dapat penghayatan yang jelas. Teks selalu ada konteksnya. Jadi jangan lepaskan sebuah teks dari konteks. Karena ini bisa, dan konteks itu luas ya, ada konteks sejarah, ada konteks kalimatnya dong, ada konteks sistema, maksudnya ada sistematisnya. Jadi untuk membaca kitab suci, kita sangat menganjurkan teman-teman mempelajari terlebih dahulu, teman-teman pelajari dulu gramatikalnya, kata-katanya. Setelah teman-teman pelajari kata-kata gramatikalnya, teman-teman masuk ke dalam yang lebih dalam lagi, yaitu apa? Kata-kata gramatikal ini di dalam era dinastinya, di dalam era sejarahnya, bagaimana penggunaannya? Kebayang ya? Bagaimana penggunaan kata-kata ini di era itu? Ya. Jadi ada satu buku yang cukup bagus ya. Sebentar nih. Saya kalau teman-teman butuh, saya nanti dari admin kami bisa kirimkan juga. Ya, ntar. Nih sebentar. Ini penting sekali. Ya, saya bukan lagi mau mempromosikan, tapi saya pikir buku ini cukup bagus ya. Buku ini bagus sekali menurut saya. Sebentar nih. Coba teman-teman lihat buku ini. Saya rasa ini buku yang cukup membantu teman-teman untuk belajar sejarah, filsafat sejarah, ya, sejarah Chinese. Nih lihat, History of Chinese Philosophy through its Key Terms. Jadi ini cukup bagus, ya. Nih contoh, ya. Anda misal mau belajar Tian, kata Tian. Di sini diurai kata-katanya. Nah, ya, diurai. Kemudian nanti beliau menjelaskan, nih, ceran, apa kan maknanya apa kan. Nah, nanti orang-orang yang di dalam orang penulis buku ini, dia itu bisa jelaskan, ya, kata Tian ini di dalam era dinasti apa jadi apa, di era dinasti apa jadi apa. Ya, jadi penggunaannya itu cukup membantu. Ya, contoh lagi kita coba lihat. Nah, nih. Biasanya kalau dia ngomong one, dia merefer pada era klasikal Konfusianisme. Lihat, nama-nama yang di refer itu seperti Mengcela, Shincela. Ini adalah era-era Konfusianisme klasik. Kamu membicarakan pembelajaran Konfusianisme yang terbentang dari era dinasti Zhou sampai dinasti Han. Ya, kita lebih banyak ngomongin yang itu. Atau mungkin lebih tepatnya sampai dinasti Tang. Tapi saat kamu membicarakan yang kedua, kamu akan membicarakan Konfusianisme era dinasti Song. Misal contoh ya. Nih, mana nih? Kita akan lihat mana. Oh, sorry. Kalau yang kedua itu dia ngomongin tentang Konfusianisme Han. Jadi yang pertama lebih banyak membicarakan original Konfusianismenya. Kemudian yang kedua dia membicarakan tentang era dinasti Han. Nah, nanti teman-teman waktu masuk ke dalam nih, Wang Pi kan dia juga dinasti Han. Ya, dinasti Han. Nah, waktu dia masuk yang ketiga baru ngomongin tentang Song. Nih, Song period, era dinasti Song. Jadi teman-teman lihat, ini kitab yang sangat membantu teman-teman. Ya, ini kitab yang sangat membantu teman-teman. Nah, masuk
masuk 4 sudah ngomongin tentang Wang Yangming, sudah ngomongin dinasti Ming. Jadi teman-teman bisa kebayang ini buku yang cukup penting. Jadi bagaimana kita mempelajari suatu kitab suci? Yang pertama tadi kan kita ambil kata literalnya, kita pelajari. Sudah itu kita tarik konteksnya, kata-kata ini digunakannya bagaimana. Setelah itu teman-teman belajar lagi konteks sejarahnya. Setelah teman-teman baca konteks sejarah dan juga penggunaan kata-katanya, teman-teman coba maknai, tetapi periksa sistematika kitab. Apakah pemaknaan kitab kita bertentangan dengan kanon-kanon yang lain? Apakah bersifat koheren? Kalau dia bertentangan secara historis, itu sudah pasti ada yang harus direvisi. Tapi kalau dia bertentangan dengan secara filosofi, itu masih mungkin kamu benar. Karena apa? Konfusius secara filsafat tidak pernah membakukan harus seperti ini, harus seperti ini. Terkadang beliau berani menjawab secara berkontradiksi untuk menyeimbangkan kepribadian para penanyanya. Jadi kebayang nggak? Setelah teman-teman dapat itu semua, Anda mau menafsir lebih dalam seperti yang dilakukan Cusi, silakan. Itu namanya kita ngomongin tentang tafsiran alegoris. Anda akan belajar lebih dalam lagi makna-makna simbolik, oh makna filosofisnya, makna spiritualnya, silakan. Tetapi Anda harus eksaminasi dulu dari yang paling dasar, kata-katanya, konteksnya, kata ini digunakan gimana, makna sejarah di belakang. Setelah itu Anda akan mau membawa lebih terbang tinggi dengan makna filosofisnya, silakan. Silakan sekali, silakan. Please lakukan itu. Ya, karena teks itu pada dasar kaya akan makna. Kita saja yang kurang mau menggali maknanya. Terkadang itu masalah dari dalam pembelajaran. Nah, berikutnya coba kita baca. Kongce, Konfusius, Nabi Konfusius pernah bersabda dalam kitab Luni di dalam bab 16 ayat 2. Ketika Tao ada di dunia, maka upacara ritual musik kampanye militer diperakasai oleh kaisar. Namun ketika jalan kebenaran sudah tidak ada, semua diperakasai dan diputuskan oleh para penguasa wilayah adipati. Saat kekuasaan itu diambil oleh bawahan, jarang sekali tatanan tersebut tidak hancur. Konfusius sedang membicarakan era zamannya. Apa yang terjadi pada zaman Konfusius sangat menyedihkan. Jadi saat itu dinasti Zhou itu sudah berada di ujung-ujung, ya, di ujung-ujung keruntuhannya. Pokoknya keadaan dinasti Zhou sudah parah. Raja seperti gak ada taringnya. Raja itu seperti gak ada fungsinya. Ya raja cuma bisa diam. Tiap wilayah ada raja-raja kecil yang punya prajuritnya sendiri. Jadi saat itu raja cuma simbol negara, tapi aktualisasi negara itu dijalankan masing-masing oleh penguasa wilayah. Mencius juga dalam kitab Mengce mengatakan, dunia jatuh ke dalam kemerosotan dan tahu menjadi suram. Ajaran-ajaran sesat dan tindakan kekerasan merajalela. Terdapat menteri yang membunuh penguasa dan terdapat anak yang membunuh ayahnya. Konfusius merasa cemas dan ketakutan akan hal ini sehingga ia menyusun kitab Kuncu. Jadi saat itu Konfusius memiliki kecemasannya tersendiri. Tapi sebelum menyusun kitab Kuncu, Konfusius ada mengelilingi negara-negara. Selama bertahun-tahun mengelilingi negara-negara untuk mencari seorang yang bijak, seorang raja yang bijak, ya, yang baik, yang bisa menerima ajaran kebenaran para raja suci terdahulu. Tetapi apakah beliau menemukan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak, tidak menemukan. Sehingga semacam sejarah resmi dari dinasti Han itu merekapitulasi krisis politik dan militer selama era Chunchu. Dalam pengantar tabel kronologisnya, ia mencatat statistik kejatuhan para penguasa. Beliau mengatakan seperti ini. Ketika kekuasaan dinasti Zhou mulai menyusut dan runtuh, tahu tertutup dan terbengkalai para penguasa atau penguasa wilayah ya, para bupati, para jadi kayak satu region ini kayak negara dulu kan ada penguasanya sendiri kan. Nah, saling bertindak sewenang-wenang dan menggunakan kekuatan militer satu sama lain. Wilayah yang besar menelan yang kecil, pihak yang kuat menindas yang lemah. Menteri-menteri membunuh penguasa dan para putra membunuh ayah mereka. Ini selaras dengan apa yang dicatat dengan Mencius. Segala sesuatu kehilangan ukuran dan tatanannya. Maka dari itu Konfusius menyadari bahwa tatanan ritual musik telah hancur. Meneliti masa lalu mulai dari kaisar-kaisar kuno, era Adipati Yin dari Lu, ia merumuskan kitab Junju, menetapkan kembali mana yang benar dan mana yang salah, untuk menghukum pihak yang lalim, serta untuk memulihkan prinsip-prinsip pemerintahan yang lurus. Ia menggunakan catatan sejarah ini
untuk membela tatanan universal saat raja-raja tak lagi mampu melakukannya. Kemudian semacam melanjutkan, sejarawan agung mengatakan, dalam kitab Secing terdapat syair berbunyi, kepada gunung yang tinggi aku memandang, kepada jalan yang agung aku melangkah. Paham nggak maksud kata-kata ini? Kepada gunung yang tinggi aku memandang, kepada jalan yang agung aku melangkah. Jalan agung ini pada dasarnya adalah tahu yang agung. Tahu yang agung. Tahu yang agung ini adalah jalanmu untuk kamu hidup di dunia ini dan di akhirat. Jadi banyak sekali ya saat ini ya orang beragama lebih percaya tentang masalah akhirat. Ya, masalah akhirat. Percaya bahwa saya tidak apa-apa di dunia ini tidak terbaik, tapi saya percaya agama saya akan menebus ya atau memaafi saya atau menolong saya di akhirat. Tetapi sebenarnya ada satu kepercayaan prinsip yang saya pegang dan saya dapatkan ini dalam pembelajaran Konfusianisme. Bagaimana kamu bisa yakin? Bagaimana bisa kamu yakin? Surga itu di depan matamu. Ya, kita semua gak ada yang pernah lihat surga. Ya. Terus yang ngaku pernah lihat surga di masa lalu, juga kita gak pernah lihat mereka. Paham tidak? Kita gak pernah lihat surga. Terus yang dulu, orang suci zaman dahulu, yang ngaku pernah lihat surga, kita juga gak pernah ketemu. Nah, terus kamu dengan petantang-petenteng, kamu datang, kamu yakin, saya pasti masuk surga. Saya tanya, jaminanmu apa masuk surga? Oh, agama saya menjamin saya pasti masuk surga. Karena saya sudah masuk ke agama ini, saya pasti masuk surga. Saya langsung bingung. Saya kaget sampai sekaget-kagetnya. Saya bilang, bagaimana kamu bisa masuk surga? Ya, sesuatu yang surga itu kita nggak pernah lihat. Surga neraka kita tak pernah lihat. Ya, tetapi yang namanya kemanusiaan Anda bisa lihat. Dalam Konfusianisme dibilang ketuhananmu penentunya adalah kemanusiaan Anda. Jadi dasar dari kemanusiaan itu adalah ketuhanan, manifestasi ketuhanan adalah kemanusiaan itu sendiri. Sehingga saat itu saya langsung tanya kepada kenalan saya, oh kalau kamu yakin kamu masuk surga, saya lihat kamu tidak bisa jadi penduduk surga. Oh kenapa? Oh iya karena kelakuanmu sudah kayak penduduk neraka, saya bilang. Gimana you bisa masuk surga? You berperilaku kayak penduduk neraka. Jadi jangan ngomong sesuatu yang nggak kelihatan jauh-jauh di sana dan you yakin gua pasti akan ke sana. You di dunia aja sudah berkelakuan kayak penduduk neraka dan akhirnya kita semua sama-sama bingung. Dia bingung dengan omongan saya bingung dengan kepercayaan dia. Jadi akhirnya tidak mau berdebat satu sama lain, saya bilang ya tapi kalau itu yang kamu yakinin sok aja silakan. Jadi sehingga kalau teman-teman mempelajari ajaran Konfusianisme, Konfusianisme menekankan satu aspek. Kalau kamu mengatakan ini ajaran yang baik, ini ajaran yang benar, bisa apa tuh aplikasikan di dunia nyata, bisa diaplikasikan secara nyata dan dia efektif. Jadi banyak sekali ajaran itu bisa diaplikasikan kok, tapi apakah dia efektif? Apakah dia sesuai dengan realita? Anda pelajari sendiri. Menurut saya di dunia ini banyak agama yang baik. Saya menghormati banyak sekali agama. Eh, saya mempelajari banyak sekali apa ya teladan dari orang-orang suci seperti saya mempelajari ajaran Yesus Kristus. Saya membaca di Alkitab bagaimana praktek cinta kasih Yesus. Saya mempelajari juga, saya ada membaca beberapa penggalan hadis. Saya juga ada lihat kayak teladan dari Nabi Muhammad yang beliau diganggu sama orang Yahudi yang buta, beliau tetap sabar, kasih makan terus. Banyak sekali contoh-contoh teladan orang suci di dunia ini. Teman-teman tuh bisa tiru. Nah, Konfusianisme, Konghucu, itu juga banyak teladannya yang bisa ditiru. Tetapi, kenapa pada akhirnya kami School of Thought mau membahas ajaran Konfusianisme terlebih dahulu? Karena secara pendapat pribadi kami, ya saya tidak bilang secara umum atau apa, ini menurut kami, ini subjektivitas kami mengatakan Konfusianisme ajarannya yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena premis-premis dalam Konfusianisme itu mengajarkan kehidupan sehari-hari Anda itu menentukan bagaimana sebenarnya Anda beragama. Sehingga adalah suatu omong kosong kalau kita pergi ke rumah ibadah, wah kita sembahyang, kita berdoa,
Oh, kita merasa kayak, oh kayaknya saya sudah mendekati yang maha kuasa ya. Hati saya dekat dengan Tuhan, tapi pulang hati jauh dengan orang tua. Mama masih dilawan. Saya kemarin habis ngedraft akta capek. Saya habis ngedraft akta akta notaris capek. Saya capek. Saya kecapean. Mama telepon. Cuma perkara soal mobil. Saya jawabnya kurang enak. Saya jawabnya kayak agak nadanya kurang enak. Sampai mama saya bilang, "Eh, jangan marah." Saat itu saya langsung nggak enak hati. Saya langsung berpikir kayak, iya ya, nada omong gue sangat tidak enak ya. Dan di Luni ada dibilang, bakti itu yang paling susah kamu jaga penampilan, jaga perawakan, mimik muka, intonasi suara, itu yang paling susah. Hati kamu bisa aja berbakti, tapi wajahmu saat kamu kesel, saat suaramu kesel, itu kamu belum tentu bisa jaga. Saya langsung berpikir, oh ya ini ajaran yang cukup logis. Kenapa? Kemanusiaan saya disempurnakan dulu, apa yang tampak nyata itu disempurnakan dulu baru kita omongnya nggak nyata, baru bukan nggak nyata, nggak tampak. Apa yang paling nyata depan mata kamu, ya, itu disempurnakan dulu baru kita ngomongnya nggak nampak, bukan nggak nyata ya, nanti saya dibilang ngomongin surga neraka nggak nyata lagi. Terus tiba-tiba nanti besok waktu ngonten kan, bukan di apartemen, di balik jeruji. Eh, ya, kita lanjut ke topik ya. Jadi teman-teman kebayang nggak? Jadi tahu yang kalian pelajari dalam ajaran Konfusianisme itu bukan tahu yang hanya berfungsi di akhirat, tetapi dia fungsinya adalah mengguidance Anda, membimbing Anda selama di dunia. Sehingga kalau teman-teman tanya kenapa saya mempelajari Konfusianisme, Konfusianisme bukan ajaran hanya untuk orang Konghucu, bukan ajaran hanya untuk orang-orang yang, maaf ya, orang dengan latar belakang budaya Tionghoa. Konfusianisme hadir itu untuk seluruh umat manusia. Ajaran Konfusius hadir untuk menerangi jalan kehidupan kalian semua orang-orang di dunia ini. Sehingga Konfusianisme dia memberikan Anda satu set bagaimana menjadi manusia yang baik dan juga dengan kemanusiaan ini Anda mencapai ketuhanan. Kok berarti Konfusianisme itu cuma ajaran moral doang dong? Bukan. Konfusianisme juga ada aspek-aspek ketuhanan. Anda bisa baca I Ching, Anda bisa baca Chong Yong. Ya, anda bisa baca Chong Yong. Bagaimana dia merumuskan Tianming Wei Xing. Tianming Wei Xing itu adalah fir, Tianming itu kan dibaca firman, tetapi pada dinasti Song, Tian itu dibaca sebagai Tuhan, Ming itu sebagai verb, sebagai kata kerja. Artinya saat Tuhan menetapkan, memandatkan sesuatu dalam diri manusia, itulah yang disebut dengan watak sejati. Di mana watak sejati ini telah penuh dengan pengetahuan yang baik, telah penuh dengan kebajikan, telah penuh dengan potensi yang baik, dan ini adalah bibit kamu mencapai kesucian. Yao Suni memiliki watak sejati yang sama dengan kita. Makanya Anda juga bisa menjadi seorang suci seperti Konfusius dan juga Yao Sun. Kalian bayangkan. Sebenarnya ada metafisiknya, ada teologinya juga. Tetapi kita ngomongin tentang kemanusiaannya dulu. Jadi ini adalah fondasi kamu. Ya, tahu yang agung ini. Dia adalah jalanmu untuk kamu pulang, untuk kamu bisa hidup di dunia bagaimana dengan baik. Ya, walaupun, jadi kita lanjutkan, walaupun aku tidak mencapainya, hatiku selalu mengarah ke sana. Saat aku membaca karya-karya Konfusius, aku dapat membayangkan seperti apa sosok pangeran ini. Di dunia ini, dari masa ke masa, telah ada begitu banyak raja, kaisar, pangeran, dan orang-orang hebat. Semasa hidupnya, mereka menikmati kemuliaan, kehormatan, dan kekuasaan yang luar biasa. Namun ketika mereka mati, semuanya berakhir menguap begitu saja. Konfusius adalah seorang rakyat biasa yang menegakkan pakaian sederhana, mengenakan pakaian sederhana. Namun ajarannya telah diwariskan 10 generasi dan para sarjana selalu menghormatinya sebagai guru agung. Dari kaisar, pangeran, hingga setiap orang di pusat pemerintahan Tiongkok membicarakan 6 kesenian, semuanya menjadikan sang guru sebagai standar tertinggi. Oleh karena itu, ia benar-benar dapat disebut orang suci tertinggi, Qiseng, Xianse. Xianse itu juga guru yang paling utama. Ini adalah kata-kata dari Sma Qian. Teman-teman kebayang nggak betapa agungnya Konfusius ini? Anda bisa baca sejarahnya. Konfusius tidak banyak wak, tidak banyak ceramah wak tentang mukjizat. Tidak ada yang namanya mukjizat-mukjizatan. Saya nggak tahu ya, selama era Konfusius, dia apakah ada mukjizat, saya tidak tahu. Tetapi kalau teman-teman baca sabdanya, penekanan pada Konfusius itu bukan pada hal gaib, hal yang nyata. Coba kita lihat di dunia kita yang nyata sekarang. Ya semuanya terjadi demikian nyata gitu loh. Tidak ada sesuatu yang bersifat wow gitu loh.
Jadi Konfusianisme pada akhirnya membawa kita kembali ke alam nyata, kehidupan yang nyata. Ya, kenyataannya seperti ini. Meskipun saya tidak mendinai, terkadang ada campur tangan Tuhan dalam hidup. Nah, ada campur tangan Tuhan dalam hidup, tetapi manusia, kita berpegang pada diri kita. Kita mengontrol diri kita. Sisanya kita serahkan kepada Sang Tian, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan pasti aturkan yang terbaik. Mukjizat pasti ada di dunia. Tetapi untuk mengharapkan mukjizat, kita tidak berbisnis sama Tuhan. Kita tidak berbisnis sama Sang Tian. Kita tidak melakukan 10 kebajikan, habis itu kita berharap ada sesuatu yang magical, gaib terjadi pada hidup kita. Konfusianisme tidak mengajarkan demikian. Konfusianisme hanya mengajarkan, you kendalikan diri you, berperilaku baik. Tuhan pasti lindungi you. Kalaupun tidak dilindungi, setidaknya kamu tahu, kamu ada pelindung dari moral kebajikanmu sendiri. Itu ajaran dari Konfusianisme. Nah, ini kita bisa lihat dalam beberapa literatur mencatat bagaimana keadaan dalam era Konfusianisme, era-era Konghucu, Nabi Konghucu. Dalam satu buku berjudul The Cambridge History of Ancient China. Ini buku yang cukup bagus juga. Ya, ini bukunya cukup bagus. Dia jilidnya banyak. Nanti ada yang dinasti Han, dinasti apa. Ini cukup bagus. Kalau teman-teman pun mau, boleh WA ke admin kami akan kirim. Cho Yun Su mengatakan dalam buku. Jadi masa ya, ini yang kami ringkas ya. Dalam bab yang secara khusus membahas tentang era Chunqiu, periode sejarawan, Cho Yun-su menjelaskan konteks politik zaman tersebut berupa kutipan. Nah, ini kutipannya ya. Periode musim semi dan gugur adalah masa yang ditandai dengan disintegrasi bertahap dari tatanan politik dinasti Chou. Jadi, negara Chou itu bukan hancur langsung black gitu, tapi pelan-pelan. Dia bertahap. Kekuasaan kerajaan terus mengalami erosi, sementara penguasa lokal nominal yang tunduk pada Chou mulai bertindak otonom. Negara-negara yang lebih besar secara sistematis menelan negara-negara yang lebih kecil, menjadikan peperangan dan aneksasi sebagai kenyataan politik yang tak terelakkan. Kaisar tuh ada, negara Chou itu ada, dinasti Chou ada, tapi di dalam dinasti ini ada negara-negara kecil itu saling perang. Jadi teman-teman kebayang nggak betapa chaosnya ini. Ini sama kayak contoh lah teman-teman kalau pernah baca apa nih baca Sanko ya, Three Kingdom ya. Dinasti Han-nya ada, kaisarnya ada. Tapi lihat antara tidak beberapa negara sebelum jadi Sanko kan itu perang terus. Ada warlord-warlordnya sendiri perang terus. Nah, Mark Edward Lewis dalam bukunya ya, apa nih Sanctioned Violence in Early China, Lewis menyoroti bagaimana kekerasan dan peperangan berubah drastis pada masa Konfusius dari sebuah ritual yang bermartabat menjadi sesuatu yang brutal. Pada masa Chunqiu, perperangan mulai kehilangan batasan ritual aristokratiknya. Apa yang dulu merupakan ajang pembuktian kehormatan bagi bangsawan melalui pertarungan kereta kuda, perlahan bermutasi menjadi instrumen pragmatis negara untuk saling menghancurkan, memperebutkan hegemoni politik demi kelangsungan hidup. Rob de Sawyer mengatakan dalam pengantar Ancient Chinese Welfare dan Seven Military Classics of Ancient China. Sebagai ahli sejarah militer Tiongkok kuno, Sawyer mendeskripsikan realitas kelam pada era tersebut. Itu adalah era perperangan endemik yang berkelanjutan, ketidakstabilan yang parah, konflik militer yang konstan secara bertahap menghancurkan negara-negara bagian yang lemah, memusatkan kekuatan dan sumber daya ke tangan segelintir rejim yang lebih kejam dan kuat. Ini adalah era Chunqiu. Ya, era Chunqiu itu dikasih nama Chunqiu eh, bukan artinya untuk memperiode semua awalnya era Chunqiu itu bukan untuk diberikan satu periode ini, bukan. Kalau teman-teman baca beberapa buku seperti buku pengantar di sini, Chunqiu itu sebenarnya adalah mau menceritakan adalah satu era yang Konfusius catat di dalam kitabnya namanya Kitab Chunqiu, ya. Dan nama Chunqiu itu sendiri adalah untuk menjelaskan bahwa catatan ini adalah sepanjang tahun. Satu tahun ini saya catat, satu tahun ini saya catat, satu tahun ini saya catat. Jadi makna Chunju sendiri bukan untuk mengkategorikan satu era yang, oh ini era yang chaos banget, bukan. Tapi semua dia mau mau menjelaskan tentang, ya era Chunju itu awalnya dikasih nama Chunju, memberitahu bahwa ini adalah era yang dicatat oleh kitab yang bernama Chunju.
Cuman itu doang. Jadi jangan kita nanti pikir, oh makna Chunju itu artinya era yang kacau balau. Bukan. Dia bukan era yang kacau balau. Dia adalah era untuk menandai ini catatan yang sejarahnya ada di dalam kitab Chunju. Dan bagaimana catatan itu mencatat kacau balau eranya. Ah, gitu loh. Ya. Jadi Feng Yulan, seorang filsuf sejarawan Tiongkok modern, dalam karya monumentalnya yang merangkum sejarah filsafat Tiongkok, seperti yang dibahas dalam History of Chinese Philosophy. Ah, ini ada 2 volume, kalau teman-teman mau juga boleh WA kami. Feng Yulan sering menyoroti bahwa penderitaan di zaman Konfusius berakar dari pada runtuhnya fondasi ekonomi, sosial, dan sistem feodal kuno. Institusi politik dan sosial masa lalu telah hancur. Sistem Feng Qian, feodalisme pembagian tanah, tidak lagi mampu menopangkan ketertiban hierarkis. Di tengah perebutan kekuasaan yang kejam ini, golongan aristokrat lama kehilangan kekuasaannya, sementara golongan kelas menengah terpelajar mulai bangkit menawarkan keahlian politik moral mereka kepada penguasa manapun yang mau memperkerjakan mereka. Nah, di sini nanti puncaknya tuh terjadi pada eranya Mungze. Mungze nanti kerepotan harus lawan berbagai aliran. Ya, Yuri Yuri Pines itu mengatakan dalam kajian masa yang kami ringkas dalam kajian akademis modern mengenai bagaimana kekaisaran Tiongkok terbentuk. Para ahli seperti Yuri Pines berargumen bahwa krisis pada zaman Konfusius secara fundamental dilihat oleh masyarakat yang krisis tata krama dan ritual. Tatanan dunia Zhou mulai hancur bukan semata-mata karena kelemahan militer pusat, melainkan karena krisis ritual. Para bangsawan, ya, bawahan secara terang-terangan melanggar batas hierarki dan merampas hak prerogatif raja. Pengabaian terhadap batasan ritual ini menghapus aturan main dalam perang politik, mengubah persaingan antar negara-negara menjadi perjuangan eksistensial yang brutal demi kelangsungan hidup. Jadi kebayang ya, di eranya Chunchu yang tercatat dalam kitab Konfusius yang bernama kitab Chunchu ini, dia benar-benar sangat kacau sekali. Nah, benar-benar sangat kacau sekali. Teman-teman bisa baca dari berbagai kutipan ini. Sehingga tidak heran kenapa sabda Konfusius itu sangat dekat dengan kemanusiaan. Kalau kita baca era Chunchu ini, semua ini mendekati loh keadaan-keadaan di era-era kita. Di zaman kita, kita menghadapi konflik yang sama. Kita menghadapi masalah yang sama sebenarnya. Sehingga ajaran ini semua masih relevan dengan apa yang kita alami. Ya, ini masih sangat relevan. Dan ini kita bisa pakai kok di zaman ini, tapi caranya disesuaikan dengan konteks zaman. Ya kan, Anda tidak mungkin. Misal contoh, ada tata krama yang mengatakan, kamu kalau lihat orang lebih tua, you harus turun dari kuda, berjalan, habis itu menyapa dia. Terus kamu lagi bawa mobil tuh misal di mana nih? Nih, di Pluit nih, ya. Di Pluit, kamu lagi jalan ke lampu merah Emporium ini. Ya, ini kamu lagi jalan nih ke lampu merah Emporium, itu Pluit, itu Emporium itu. You lagi jalan nih ke lampu merah Emporium. Misalnya ada paman kamu lagi jalan di trotoar. You parkir mobil, stop, ya. Habis itu lu nyapa dia dulu, lu baru naik mobil nyalain lagi, jom gitu. Kamu mau kena klakson berapa banyak sama orang? Jadi kita sesuaikan gitu loh, kita sesuaikan. Kita fleksibel dalam penerapannya. Jadi terkadang kita dengar sabda Luni, sabda Tasye, Chong Yong Mengse. Kita dengar sabda-sabda dari Wuching. Anda punya hati yang baik, Anda mau praktekkan, sesuaikan. Please sesuaikan. Ya, sesuaikan. Karena kita tidak sedang dalam era zaman lagi naik kuda, rambut kita panjang-panjang, diikat, ya. Terus apa? Ada yang ngomong sabdanya tentang dulu ada anak Viara saya pintar itu. Anak Viara saya di Mas. Oh, pintar tuh anak. Dia ngomongnya sangat pintar. Dia ngomongnya seperti ini. Kok eh, Nabi Chengce mengatakan tubuh ini pemberian orang tua, sehelai rambut pun tidak berani saya potong. Terus rambutnya panjang, sudah sampai ke kuping gini. Kan kalau di Viara saya kan basisnya juga ajarannya Konfusianisme. Jadi wajib, wajib rapi, rambut itu wajib rapi. Contoh kayak rambut saya sekarang ini sebenarnya sudah kena disiplin nih. Ya, ya dia punya dia punya poni, nggak boleh sampai mata. Nah nih kayak gini kan, nah ini sudah sampai mata, ini sebaiknya dipendekkan. Terus kalau misal kita seperti ini, kita ngangguk ke belakang ini, kalau belakang rambut kita sampai kena kera, itu juga nggak boleh. Ini tata krama di Viara saya, di tempat Anda masing-masing silakan. Ya itu Anda yang tentukan. Tapi ini saya lagi cerita nih. Anak ini pinter. Anak ini bilang,
Kok Nabi Cengceka mengatakan tubuh ini pemberian orang tua, sehelai rambut pun saya jaga gitu. Saya bilang, oh. Terus saya bilang, oh jadi itu alasan kamu gak potong rambut. Iya, tapi pulang masih ngelawan orang tua, suara masih tinggi. Terkadang anak muda tuh ya pinter pakai sabda orang suci. Ya, benar-benar dimain-mainin. Itu kan budaya dulu. Sekarang ya kamu budayanya pendek. Sekarang kalau rambut kamu gondrong, ya kamu gondrong. Kamu pasti bisa kerja kalau kamu CEO. Tapi kalau kita staf biasa, seperti saya masih staf, kita masih orang kerja di kantoran. Ya, kita kalau datang rambutnya panjang seperti orang-orang dinasti Han zaman dahulu, dinasti Song, ya rambutnya harus disanggul. Saya rasa saya akan kena SP sama HRD. Jadi kita penerapan harus fleksibel. Kita enggak menerapkan secara membabi buta. Apa yang disabdakan, habis itu tiba-tiba kita ngomong, oke ini baik, yuk kita praktekkan ya. Praktekannya kira-kira juga Mas, gitu loh. Ya. Nah jadi eh, saya pikir sesi ini sudah cukup panjang ya. Kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut lagi. Jadi sesi ini sudah cukup panjang. Ini kita ngomongin tentang konteks era dinasti. Kita ngomongin konteks kehidupan Konfusius itu keadaannya bagaimana dulu. Ya, ini kita habis ini langsung lanjut, tetapi kita beralih dulu ke video berikutnya ya. Nah, jadi sesi ini sampai di sini dulu. Ini akan segera langsung saya lanjutkan. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Kita sampai di sini dulu. Ini langsung saya lanjutkan lagi. Baik.